Jadi mungkin di awal jadi nanti ketika saya menerangkan tentang Kusuma, kan kalian sebenarnya sama ya, terkait dengan integrasi kesesuaian fragmentasi antara dua kebijakan, yang satu DRR dengan RT RW, yang satu pertanian dengan permukiman gitu kan ya. Jadi sebenarnya mencoba menganalisis dua kebijakan besar gitu ya. Nah, terus ketika saya ngelihat gitu, terutama Prof Isti, Prof Isti kalau nggak salah kemarin itu nggak jelas gitu ya sasaran dan sebagainya gitu ya. Eh, Bener nggak ya? Iya Ibu, masih belum sinkron Ya. juga katanya. Nah, coba siapa namanya? Hmm, Kusuma, tolong saya di share rumusan masalahmu gitu sama tujuan. Nanti refleksi ya Aninda ya. Jadi nanti Mm-mm. ketika kita bahas, punya kamu nggak dua kali kerja gitu, refleksi di oret-oret juga nggak apa-apa. Silahkan. Ini di share screen Ibu. Ya, ini kamu udah rekam belum? Kamu belum rekam? Rekam saya aja deh. Udah belum? Kamu jadi hostnya loh. Terlalu kecil deh. Yang saya cuma rumusan masalah. Kenapa tulisannya kecil? Oke, bagaimana kesesuaian kebijakan pegunungan, pengurangan risiko banjir, bisa diketahui. Bagaimana eh, kesesuaian kebijakan pengurangan risiko banjir, eh, kalau nggak salah kemarin juga ada masukannya nggak urut gitu ya, tidak menunjukkan langkah ya, benar nggak, ketika di sasaran. Jangan dipindah-pindah dulu, ini masih tujuan Iya Ibu, sasaran maaf kegeser. koherensi. Tujuan sasaran, nah maksud saya adalah gini, ketika saya membaca sekilas lagi gitu ya, mungkin kalau uh, yang pertama adalah kesesuaian itu coherence, yang kedua adalah integrasi, yang ketiga adalah fragmentation. Tetapi ketika kalian ketiganya gitu, entah Kusuma entah Ninda, ketika di kerangka teori itu tidak mencoba menjelaskan hubungan logis antara ketiganya, dalam arti coherence, integration, fragmentation. Apakah kalau integrasinya rendah berarti fragmentasi tinggi? Apakah jika koherensi rendah, fragmentasi? Apakah jika polusi integrasinya tinggi, koherensinya tinggi juga, atau sebaliknya? Nah, itu perlu dikunci atau perlu dijelaskan logika itu di kerangka analisis gitu. Maksud gak? Ya, Iya Bu. jadi di sini ketika ngomong terus bagaimana menghubungkan, karena nggak kelihatan, baik itu saya cek lagi coba di sasaran, saya cek lagi memang benar gitu, mungkin mudeng gitu, tapi ketika di sasaran, yang satu adalah coherence, yang kedua adalah membandingkan pendekatan, yang ketiga mengidentifikasi. Ini alurnya nggak kebentuk gitu, maksudnya alurnya nggak kebentuk. Step pertama apa, step kedua, maka cara menguncinya supaya coherence itu adalah menyusun ulang gitu ya. Jadi mungkin pertama policy integration. Jadi ketika uh, policy integrationnya rendah, maka koherensinya rendah. Semakin rendah koherensinya berarti semakin tinggi fragmentationnya. Itu ada di logika di kerangka analisis gitu ya, di kerangka teori, sorry, gitu. Itu dikunci dulu. Nah kemudian yang kedua, eh, diurutkan lagi sasarannya. Jadi kalau saya, kalau tadi kan berarti kan nggak mungkin kita melihat koherensi dulu baru integrasi, atau gimana? Kalau dari logikanya gimana? Integrasi dulu atau koherensi dulu? Fragmentasi pasti terakhir ya. Dari Duluan integrasi. mana? Integrasi. Integrasi, Bu. Oke, berarti ada kan eh, knowledge gap kalian kan ada governance mismatch ya. Pamannya kalau
yang punyanya siapa namanya Kusuma itu, Saya ya. yang harusnya apa sorry, yang harusnya banjir itu adalah unit analisis yang melihat dari sistem hidrologi, tetapi kalau RT/RW adalah sistem administrasi gitu kan. Jadi ada awalnya kan government mismatch. Kalau Aninda itu kan government mismatch antara tujuan yang satu membutuhkan lahan, yang satu meminta lahan gitu ya. Maksudnya antara permukiman sama pertanian. Pertanian. Nah, itu menyebabkan rendahnya. Nah, kita lihat policy integration. Ketika policy integration itu akan menyebabkan apa dengan policy coherence gitu ya. Jika policy integration vertikal kita katakan itu tinggi, koherensinya bagaimana? Kemudian dengan koherensi itu menghasilkan fragmentation. Nah, ini berarti nanti rumusan masalahnya semuanya tolong diurutkan lagi gitu ya. Diurutkan berarti mulai dari integration dulu, jangan coherence dulu gitu ya. Ya. Jadi kalau namanya sejauh mana pengurangan risiko bencana telah diintegrasikan dalam RT RW, itu kan ya pertamanya harusnya. Nah, satu lagi, tolong hilangkan tingkat ya. Soalnya tingkat itu berarti kan outputnya, saya memikirkan outputnya nanti ada level-level gitu. Hmm. Jadi mendingan langsung sejauh mana integrasi, toh kita kan kualitatif ya, maksudnya nanti pakai matrix query seberapa nanti nanti kalau akhirnya kita bisa menentukan sampai percentage gitu ya alhamdulillah, tapi di awal jangan sebutkan tingkat dulu. Kalau tingkat nanti langsung ditagih bagaimana mengkuantitatifkannya gitu kan, kalian repot untuk di awal ini gitu ya. Jadi bahasa tingkat dihilangkan dulu aja. Kemudian ya diganti Kusuma. Jadi yang pertama sejauh mana pengurangan ya, atau pengurangan pengurangan resiko banjir yang ada di apa, sejauh mana pengurangan ya resiko banjir atau DRR telah diintegrasikan dalam RT RW kabupaten kota di Das Bengawan Solo gitu kan ya. Itu kan pertama. Kalau Ninda gimana? Sekedar rumusan masalah ninja. Coba kamu sambil Sej- taate gitu ya. Nanti habis itu Nggih, kita betul. ke dulu ya ya. Oke. Nggih. Kabupaten Kota Didas Bengawan Solo. RT RW-nya nggak satu loh. Telah diintegrasikan dalam RT RW kabupaten kota gitu kan ya. Kok antar, kita belum mengintegrasikan, Oh kita iya. cuman hati-hati loh. Hati-hati, yang kita integrasikan adalah DRR dengan RT RW. Maksudnya kita melihat apakah komponen DRR itu ada dalam RT RW kabupaten, bukan antar kabupaten dulu. Maksud gak Kusuma? Hati-hati Ya, ya. paham Ibu. Di Das Bengawan, dikunci di Das Bengawan Solo. Nah, sejauh mana yang kedua, baru sejauh mana koherensi RT RW dengan dokumen kebencanaan gitu ya. Nah, yang ketiga, nah supaya mengunci ada logikanya, bagaimana bukan bagaimana ya, enaknya gimana ya mengkaitkan duanya itu ya. Saya gimana deh supaya satu dua ketemunya tiga gitu. Jadi tiga itu adalah satu plus dua gitu. Jangan kalau sekarang ini kayak berdiri sendiri sendiri. Pengaruh Atau mungkin Bu. bagaimana? Ah, gimana? Bagaimana pengaruh koherensi dan integrasi dan membentuk sehingga membentuk fermentasi gitu. Ini Nanti bahasanya. kalau pengaruh nanti ditanyain lagi eksplanasinya gimana. Gitu kan ya. Hmm. Hati-hati dengan teknik analisis, nanti kalau ditanyain kalau pengaruh kan kita harus ada siapa tuh kemarin itu, ada kan yang nanyain kayak gitu, kalau pengaruh kan harus bukan asosiasi, ingat nggak yang kemarin kita bahas di hati-hati. Jadi menganalisis atau ya bagaimana tingkat integrasi dan koherensi membentuk. Membentuk itu berarti nanti kalau pakai Berarti NPQ mohon kan. maaf itu yang
poin ketiga, pakai tingkat juga nggak apa-apa. Jangan, jangan, jangan pakai tingkat dulu. Hilangin tingkatnya. Ngeri saya kalau bahasa tingkat. Bagaimana integrasi dan koherensi membentuk pola fragmentasi kali ya? Membentuk kali ya, kan nggak mempengaruhi gitu loh. Kalau mempengaruhi kan ada pengaruh besar, pengaruh. Kalau membentuk kan nanti pola yang kita dapat dari n vivo metric query dan ini pola fragmentasinya apa, apakah Oke. uh, fragmentasi regulasi, fragmentasi institusi, pamannya. Oh, kalau di mana, di Wonogiri lebih banyak DPUPR sama apa gitu, kalau di sini lebih banyak apa apa sama apa gitu kan, itu fragmentasi. Itu bisa gitu. Nah, membentuk pola aja deh, membentuk pola fragmentasi kebijakan, pengurangan resiko banjir. Kebijakan apa yo? Oke, ya, tricky memang. Harus kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, ingat bahwa sasaran adalah jawaban dari rumusan masalah. Coba sekarang berarti sasaranmu diganti. Sasarannya diganti. Nah, tujuannya mengidentifikasi pola kesesuaian, benar apa salah? Ini tujuan tuh sebenarnya apakah harus sesuai dengan gimana ya? Ini kan masih dalam bentuk tiga tujuan gitu, Bu. Enggak, jadi ketiga itu kan, ingat Heeh. nggak? Sasaran itu adalah endingnya membentuk tuh tujuan. Oke. Yang ingat nggak, kemarin kalau sasaran satu dihilangkan, tujuannya jadi tidak Mengerti. tercapai, berarti itu sasarannya oke. Tapi kalau sasaran dihilangkan tetapi tujuan tetap tercapai, berarti sasaran itu tidak perlu. Itu salah satu mengecek hubungan antara tujuan dan sasaran. Nah, kamu Hmm. itu sebenarnya mau ngapa? Kan pengen melihat sebagaimana eh bagaimana integrasi atau bagaimana DRR dalam sistem tata ruang das Bengawan Solo ya, menganalisis kebijakan. Judulmu dulu, kan bukan pola lagi ya, Ya, hati-hati ya. ya. Pola atau mau mengidentifikasi pola. Hasilmu nanti kira-kira apa? Visualisasi dari Fragmentasi. fragmentasi, iya Bu. Berarti pola Total fragmentasi. mengidentifikasi pola fragmentasi itu kan ya. Iya sih. Ikut yang atas ya, sasaran rumusan masalah ketiga kan ya. Iya. Pola fragmentasi kebijakan pengurangan risiko apa? Banjir dalam sistem tata ruang das Bengawan Solo gitu kan ya. Tata ruangnya itu sistem tata ruang dalam rencana dan sistem tata ruang karena kamu kan RT RW ya. Oke, oke, nanti coba sekarang ini di copy, masing-masing di copy. Kita bikin tabel gitu ya, bikin tabel yang ujung paling kiri adalah rumusan masalah, kemudian kolom kedua sasaran, nanti output, kemudian dan bla 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 gitu ya. Maksud nggak? Meski Bu. Coba supaya kita bisa membandingkan gitu. Atau di situ aja nggak apa-apa. Situ Iya. aja bawahnya tujuan itu. Ha. Empat no. Ya wes. Ya udah, tulis dulu sejauh mana. Copy aja, copy aja, copy aja. Satu rumusan masalah, satu row. Tadi ini Yang kedua dulu. Rumusan masalah copy semua dulu. yang sebelahnya sasaran Bu. Hmm? Sebenarnya sasaran ya. Copy.
Oke. Sejauh mana pengurangan? Ini maksudnya apa? Kamu harus harus paham dulu. Sejauh mana pengurangan risiko banjir telah diintegrasikan. Berarti kamu melihat yang kamu lihat apa? RT RW apa RT RW apa RT RW. KRB? RT RW. Iya. Terus di bedahnya pakai apa? Melihat RT RW dengan kacamata apa? Maksudnya bu dalam DRR kan? kacamata ya, ya pengurangan risiko banjirnya. Iya, DRR. Nah, yang mau dilihat apanya? Mau- Ntar, yaudah. Judulnya berarti sejauh mana pengurangan. Maksudnya gini, saya mau bilang ini mengidentifikasi atau menganalisis. Kalau mengidentifikasi, berarti kan sebenarnya DRR itu kan punya komponen ya. Komponen DRR ya kan? Bener nggak? Iya bu ada Komponen DRR apa aja? komponennya mitigasi struktural dan non struktural. Struktural dan non struktural itu kan lebih dalam lagi itu oret-oret aja rumusan daerah komponen daerah di bawahnya rumusan masalah yang nomor satu line satu bukan di Ini tabelnya supaya kita nggak jauh-jauh. Nah, klik enter. Nah, apa tadi mitigasi struktural dan non struktural? Enggak, kan ada dua. Struktural tuh apa aja? pembangunan Non fisik ibu struktural biasanya. ya pembangunan fisik apa aja. Pembangunan tanggul. Hmm. Berarti kan kamu akan melakukan apa? Melakukan coding fisik kalau struktural. Kalau yang struktural itu namanya koordinasi dan sebagainya gitu bukan? Ya, Nah, itu kan kamu punya komponen itu ya. Udah tahu gitu kan ya? Berarti oh komponen mitigasi DRR itu ada struktural non struktural. Lalu bagaimana RT RW itu eh, maksud saya adalah RT RW itu berarti kan kamu akan melihat dokumen RT RW gitu kan ya? Dokumen RT RW pamannya di situ ada koordinasi dalam penanganan banjir. Itu berarti masuk mitigasi apa? Non non struktural. struktural yang koordinasi gitu kan Masih ya? Yang ya. Nah, kemudian pamannya harus ada sempadan sungai. Masuk yang mana? struktural. Struktural. Nah, berarti kan kamu mencari komponen DRR di dalam RT RW bentuknya apa aja gitu kan ya? Mm. Kalau kayak gitu mengidentifikasi atau menganalisis? Mencari berarti mengidentifikasi bu. Berarti sasaranmu apa? Identifikasi. Mengidentifikasi apa? Risiko banjir. Itu rumusan. Oh iya, Jangan-jangan nih. salah sih ya Allah. Mengidentifikasi apa? Kebijakan pengurangan risiko banjir bu, atau jenis kebijakan. Apa Apa sih tadi? jenis kan kompon Oh seberapa jenis. mengidentifikasi kalau saya bilang seberapa jauh DRR masuk RT RW gitu kan, tapi mengidentifikasi bagaimana apa kalau kamu bilang tadi mitigasi struktural mitigasi itu bahasa DRR ini apa komponen mitigasi apa Apa jenis ya? mengidentifikasi bla 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 gitu ya. Mengidentifikasi atau komponen DRR saya bilang komponen dulu tapi tolong sesuaikan dengan teori Iya bu. gitu. Komponen DRL terintegrasi gitu ya. Atau gimana ya mengidentifikasi integrasi atau gimana ya komponen DRR terintegrasi dalam RT RW gitu kan ya, masing-masing kabupaten kota didas Bengawan Solo gitu, bener nggak? Bener nggak? Halo Kusuma, bisa dengar saya? Bisa ibu.
Oke, mengidentifikasi atau itu udah match belum? Sejauh mana pengurangan resiko telah diintegrasi mengidentifikasi komponen bisa menjawab nggak sasaran itu menjawab rumusan masalah nggak? Hmm, kayak ada yang kurang apa ya? Identifikasi kemana deh. Ya. Atau sejauh mana substansi pengurangan resiko banjir dalam RT RW gitu? Mengidentifikasi substansi. Aku nggak ngerti komponen itu bahasa nanti tanyain lagi. Makanya harus jelas komponen DRR atau substansi DRR. Bagusnya mana? Ayo, substansi aja lah Bukannya ya. bukankah itu jenis ya Bu ya? Struktural dan non struktural itu. Sebentar itu kan secara teori. Nanti kan kita kan buka. Kan nanti ada integrasi Oh iya, vertikal, integrasi apa? Horizontal sama horizontal, satu lagi spasial gitu kan ya? sial. Kalau kamu bilang ya, Ya, outputnya. Nah, berarti kan oke, ini aja mengidentifikasi komponen atau substansi saya nggak tahu bahasa nantinya bakunya. Nanti kita pilih salah satu komponen substansi DRR gitu ya dalam RT RW. Nah, sekarang outputnya kan kita pengen melihat integrasi horizontal gitu ya. Bener ya? Output Iya Bu. integrasi horizontal ya. Nggak, itu saya minta integrasi horizontal satu row. Integrasi jadi kamu add row. Maksud nggak? Udah kita integrasi horizontal apa apa aja? Horizontal, vertikal, spasial. pasti ya. Mm-mm. Nggak, ya udah itu ngerapinnya nanti aja. Dah. Terus kalau integrasi vertikal. Baru nanti saya minta row sebelahnya lagi. Itu definisi operasionalnya apa? Apa yang akan kamu lakukan eh, di integrasi horizontal? Apa? Kan kamu akan melihat Horizontal. RT RW gitu kan ya, substansi berarti kan ya, nanti keluarannya kan kayak gimana, Mbok bayangin dulu keluarannya kan seperti apa. hmm? Substansinya pamannya di RT RW, oh ada tuh daerah resapan air, oh ada daerah evakuasi gitu kan, gitu kan ya. Iya. Ya kan? Terus nanti kamu kan saking banyaknya mungkin ada 30 atau 50, nanti kamu lakukan axial coding gitu kan ya? Bener Ya, nggak? Tahu Iya. axial coding dipampatkan. Oh, dia yang penetapan zona. Oh, yang ini spatial protection atau kayak proteksi daerah kayak sempadan sungai, resapan air itu kan memproteksi atau strategi untuk mengurangi resiko ada zona apa evakuasi dan sebagainya. Nah itu kan nanti kamu akan apa ya, dari yang kamu identifikasi tadi terkait dengan apa saja yang ada kaitannya isi RT RW yang ada kaitannya dengan DRR gitu kan, kamu coding semua kan dapat banyak nih, ketemu lagi sub apa child note-nya, ketemu lagi child note-nya gitu kan ya, Iya. ketemu. Terus nanti setelah udah selesai, kamu selesai semuanya, baru kamu kemudian lakukan aksial, dimampatkan gitu kan ya. Iya. Dimampatkan nanti akan ketahuan, oh Wonogiri rata-rata banyaknya ke penetapan zona, oh tapi kalau daerah bangsanya Sragen banyaknya ke strategi pengendalian banjir pamannya loh, ini aku nggak ngerti tuh. Nah, seumpamanya kan Iya. bisa dilihat tuh dari codingnya itu gitu. Nah sekarang integrasi horizontal itu apa? Berarti Substansinya sama. iya. Jadi pamannya DRR meminta apa, itu terwujudkan dalam RT RW ya, gitu kan ya.
Bener nggak? Bahasanya gimana ayo? Kalau kamu belum bisa mendefinisikan, berarti kamu masih bingung terus nanti. Apa? Yuk, apa yuk? Kalau integrasi vertikal gimana? Nanti ATRB bilang untuk ini mengacu pada kawasan RT RW provinsi. Berarti Iya. vertikal integration mengacu Version. kepada kebijakan nasional. Berarti nanti kan short note-mu akan RT RWN mamanya dari atas RT ngarang mungkin nggak pernah ada RT RWN gitu tapi kan ibaratnya semua kebijakan yang ada di atasnya gitu kan ya Iya, kalau atau vertikal mungkin antar tingkat daerah ya, Bu ya. iya maksudnya kalau ini adalah di level kabupaten gitu ya Mm. berarti kan entah itu ke atas entah ke bawah gitu maksudnya Mm. Iya, ya Bu. kan? Nah ada nggak pamannya kata-kata mengikuti atau merujuk pada atau mengacu biasanya itu saya mengacu pada RTR berarti itu adalah vertical integration Yes. gitu. Version. Tapi ini hanya untuk yang DRR loh ya kan RT RW kan luas banget ya. Isinya kan tidak hanya DRR tok yo. Kita hanya mengcoding yang DRR tok loh Iya, Bu. ya. Nah, apakah ketika mengcoding pemanya eh penetapan zona konservasi mengacu pada RT RW provinsi dan RT RW provinsi berarti ada vertical integration. Tapi kalau kawasan permukiman apa yang ada nggak ada hubungannya dengan DRR ya tidak dikoding gitu. Nah, kalau kayak gitu bahasanya apa, Kusuma? Ini harus dijelaskan makanya orang itu akan mudeng Iya. oh nanti Kusuma akan melihat integrasi itu dari ini gitu loh kemudian kalau spatial integration Ini lebih ke ini sih, Bu. Jangkauan ya. Jangkauan atau unit biasanya saya bilang unit analisis jadi pamannya ada kan unit yang analisis ya, bilang betul. eh, eh, Skalanya ya. oh skalanya gitu skalanya das ada bilang hulu ada kesesuaian antara hulu apa keserasian antara hulu hilir gitu atau lintas kabupaten atau wilayah sungai bahasa-bahasa seperti itu gitu loh. Nah, itu di coding oh ternyata RT RW itu nggak pernah tuh ngomongin ya lintas kabupaten gitu. Gitu kan? Biasanya kan RT RW lintas kabupaten tuh bukan tapi kalau KR pada si KRB itu mintanya yang namanya das atau seperti apa. Nah, kan bisa kelihatan gitu. Ternyata bahasanya nggak sama ini loh. Itu kan ya? Untuk Iya, Bu. spasial gitu. Nah, ini harus ini penting kalau kamu nggak saya tuh baca jujur saya tadi langsung bilang ya udah saya yang Vivo dulu lah ini bahasanya kemana-mana gitu jadi orang juga akan pusing gitu jadi kita coba ini kan ya apa namanya coba nah setelah sekarang definisi operasionalnya gimana ayo ayo kalau kamu nggak bisa Masih bikin bisa definisi memakai kata mengidentifikasi nggak, Bu, di sini, Bu? enggak apa yang dimaksud dengan berarti kalau coherence kesesuaian antara ini dengan ini gitu kan. Iya, itu kan. Nah, kalau coherence gimana? Kalau integrasi gimana? Integrasi itu sih katanya ini ya, berarti. Oke. Sejauh mana? Ingat ya, Iya, ada sejauh di mana rumusan itu? masalahnya adalah sejauh mana pamannya spasial. Sejauh mana rencana tata ruang mempertimbangkan apa hubungan siklus hidrologi atau hubungan fungsional sistem hidrologi gitu kan ya? Bener nggak? Ayo, ini bahasa saya loh. Kan sebenarnya kamu pengen melihat RT RW itu kan DRR itu kan bekerjanya dengan sistem hidrologi das itu kan iya toh kita Iya, mau Bu. melihat sejauh mana RT RW mempertimbangkan kan Iya.
Iya benar sih. Iya toh? Iya, iya. Mempertimbangkan kebijakan yang dibuat dalam skala das gitu ya. Kok soal mempertimbangkan, berarti kalau das itu apa? Hubungan sistem hidrologi atau Hidrologi, hubungan fungsional wilayah toh? ekologis, iya. Gimana? Mempertimbangkan apa ya? Dengan batas administrasi, Bu, gitu, Bu, maksudnya, Bu. Fungsi. Enggak usah. Ya, kita udah tahu RT RW. Iya Kita sih. cuma bilang DRR itu, nah kamu bilang DRR itu fungsi apa? Unit analisisnya apa? Unit wilayahnya apa? Sistem hidrologi kan? Fungsional Hidrologi. kan? Iya dah. Iya, Nah, berarti mempertimbangkan fungsi hidrologi. hidrologi. Gitu ya. Terus, kalau yang atas vertikal, sejauh mana Sejauh mana apa? RT kebijakan RW, antar daerah RT RW. di RT Kok RW antar daerah lagi? Antar antar daerah tingkat berarti kan, Bu? horizon. Lah iya, antar Antar tingkat. tingkat maksudnya. Tingkat wilayah. Berarti sejauh mana RT RW merujuk gitu kan? Mereferensi atau mengacu atau Ya, apalah. maksud Apa? itu. Saya mengacu. Apa? Substansi DRR yang terdapat dalam dokumen-dokumen nasional provinsi gitu loh. Bener nggak? Sejauh Kalau mana RT RW bahasanya dokumen provinsi nanti dikiranya pakai data yang coba-coba lain, Bu. dokumen berbeda level. Iya toh, berbeda level toh, Iya sih, iya. berbeda tingkat kan? Enggak, maksudku itu supaya bahasanya itu semakin clear gitu loh. Jadi Iya sih. namanya juga Itu operasional gitu kan ya. Berarti sebenarnya kalau operasional harus itu clear sejauh mana RT RW mengacu atau mengadopsi gitu ya. Ada tertulis gitu loh, sesuai eh, mengacu pada substansi DRR yang ada, substansi DRR kan, yang jadi ini kita kan substansi DRR yang ada pada dokumen apa aja, sebutin, tingkat nasional, tingkat provinsi, ada nggak tingkat kecamatan? Kan kita kan beda level toh, jadi kan atau regional yang ada pada tingkat, yang ada pada dokumen nasional provinsi gitu kan ya, kan pokoknya beda tingkat dari kabupaten kan ya. iya. Ya, At, apa Apa maaf Bu, daerah. apa tidak lebih baik menggunakan kata antar tingkat wilayah, Bu? dibilangin ini operasional, kalau bisa Operasional lebih operasional jelas itu ya berarti ya. Oh iya. sudah clear, sudah clear. Jadi antar tingkat itu apa, nanti akan bingung lagi kalau kamu ngomong di sasaran apa-apa. Itu boleh yang bahasanya masih bersayap gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau mengacu Daerah itu sih. pasti di atasnya gitu loh. Cukup Oh, sampai di atas kabupaten provinsi, berarti, Bu. Iya, tapi ini integrasi provinsi. loh. Iya sih. Integrasi bisa ke atas bisa ke bawah, tapi ada nggak eh ya pasti ke atas kali ya. Kalau tulisannya mengacu, nggak mungkin mengacu ke bawah gitu kan. Iya bener ya. Iya, Bu. Nah Berarti ya, sampai provinsi. ya wes. eh ada daerah yang ada pada dokumen nasional ya. Dokumen nasionalnya itu berarti bisa dokumen RT RWN, RT RWP, ataupun eh, apa, KRB, apa PRB apa sih, lupa lagi sih namanya, RPB, Bu. RPB, RPB nasional, RPB provinsi gitu kan ya. Iya. Ya gitu ya.
Nah, sekarang yang horizontal. Ini Sejauh gampang. mana RT RW mengadopsi substansi gitu kan ya? DRR dalam dokumennya gitu kan ya? Substansi DRR gitu kan ya? Substansi kan ya? Iya, Substansi DRR. DRR. Dah. Lakukan hal yang sama untuk coherence dan fragmentasi nanti. Ntar dulu, saya nggak mau selesai itu PR kamu ya. iya Bu. Nah, eh tambahkan kolom lagi sebelahnya. Ini Bu, Definisi sebelah definisi. operasional. Sebelah kolom kanan. Kanan ya, berarti. Nah, nah kira-kira gitu ya. Eh definisi habis itu parameter atau indikasi kamu coding apa nanti? Yang di coding apa? Nanti pasti biar clear. Atau teknik analisisnya wes. Maaf Bu, kurang terdengar tadi ada kereta lewat. Kanannya itu parameter. Biasanya definisinya itu variabel parameter. Parameternya apa? Maksudnya parameter apa Bu? Gunakan. Di sini Bu. Analisis yang digunakan. Enggak dong. Kita bisa sejauh mana. Oh, ada dia Oh, ada. iya. Kalau mengacu, oh dia merujuk. Oh dia tidak merujuk. Aduh Hmm. gimana ya cara neranginnya ya. Atau gini aja. Kamu bayangkan setelah kamu ini kamu pakai teknik analisisnya apa? Kamu nggak bisa Kusuma bilang teknik analisisnya bisa gambreng nih disebutin gitu kan di teknik analismu saya mau menggambarkan fragmentasi pakai matrix query atau saya dendrogram dan sebagainya itu udah clear dengan sasaran yang ini saya mau pakai dendrogram ini loh gambarnya dendrogram akan seperti ini gitu loh kan kemarin saya minta lah kok ini ditulisnya seabrek-abrek semuanya piye visualisasi kosi wizard text search frekuensi matrix coding coding compression semuanya piye ya nggak bisa jadi definisi operasional sebelahnya udah sebelum parameter ke teknik dulu deh tekniknya apa kira-kira kamu mau pakai apa apakah kan banyak tuh cluster analisis, dendrogram, matrix query, coding frekuensi, pamannya. Eh, bayangin dulu gitu, hasilmu akan seperti apa. Bisa dibayangkan nggak nanti kamu keluarnya seperti apa? Ini kayaknya kalian itu nggak tahu nanti keluarnya seperti apa, jadi ngomongnya tuh bisa sangat luas banget, terus nggak kena gitu loh. Maksud saya di kemudian tekniknya umum banget gitu, berarti kan belum clear sebenarnya Kusuma tuh mau pakai apa gitu. Iya, iya. Gimana? Pakainya apa aja yang kamu pahami dari NVivo? Frekuensi, terus apa lagi? Matrix query Bu, matrix coding. Terus dendrogram, cluster analisis, Master ada kan? analisis. Iya. Nah, Ini nanti kira-kira ya, kalau fragmentasi akan bagus kalau kamu pakai cluster analisis. Pamannya dari semua data, oh ternyata eh, yang banyak dilakukan DRR yang banyak dilakukan itu berbeda antara daerah hulu sama daerah hilir ini prediksi saya gitu itu bisa terbentuk ketika cluster analisis maka teknik analisisnya ketika nanti difragmentasi kan ada fragmentasi apa aja dek fragmentasi regulasi apa kamu bilang fragmentasi instrumen sorry bukan fragmentasi apa regulasi institusional apa ya Bu ya? fragmentasi institusi Tinggal. sama satu lagi halo satu lagi Institusional sama regional.
regional Bu, kayaknya Bu. Oh, regional. Apa dong? Saya tuh apa kini apa-apa. Hmm. Regulasi. Regulasi Terus terus sih apa? institusional Heeh. sama satu lagi Institusional dengan regulasi Bu. dua. Ada dua. Nah, regulasi. Maka saya akan bilang, oh ternyata kalau di cluster analisis kan nanti semua kebijakan kan tadi kamu sudah ngoding tadi loh yang mitigasi struktural, mitigasi non struktural, ada yang sifatnya koordinasi, yang non struktural koordinasi, apa buat zona protection atau spasial apa protection kayak zona sempadan dan sebagainya nanti kan kamu akan mengelompokkan banyak. Nah itu kan akan kamu coding sama semuanya nih nanti akan kelihatan oh ternyata RT RW-nya Kabupaten Wonogiri itu lebih banyak ke spatial protection, oh irrigation lebih banyak ke risk reduction strategi kalau Sragen. Nah, itu kan bisa kelihatan fragmentasi apa? Fragmentasi regulasi gitu Si. loh. Tapi itu berarti pakainya cluster Disease. analisis. Tuh. Nah, kalau tadi fragmentasi institusional, nanti kan ketika kamu melakukan kalau nggak salah di coherence itu ada aktor ya. Coherence itu ada apa aja ya? Coherence coherence Horizontal, instrumen, vertikal, coherence substansi, instrumen. apalagi. Horizontal, vertikal, instrumen substansi Bu. Oh, horizontal, vertikal itu berarti kan hubungan antar antar badan itu loh. Iya, Maksudnya antar aktornya. SKPD kan Iya. gitu kan ya, Ah, ada Hmm. prosedur. Nah, itu kan nanti akan ketahuan. Itu berarti pakainya apa? Network kan? Analisis network itu loh. iya, Bener nggak? Iya toh. Nanti iya. siapa yang banyak terhubung dan sebagainya itu bisa. Nah, kamu berarti analisis network atau network analisis ketika saya Analisis mau menggambarkan coherence horizontal eh vertikal. horizontal ya vertikal gitu jadi sudah clear gitu loh. Tapi satu lagi yang harus kamu jadikan acuan adalah definisi operasionalmu. Aku pengen lihat sejauh mana RT RW mengadopsi substansi DRR. Berarti yang saya tadi kita keluarin semua substansi DRR yang ada di RT RW, kita coding, open coding semuanya gitu kan. Kemudian kita apa namanya? Kita aksialkan. Nah, dari aksialkan kita akan melihat, oh ternyata yang paling banyak itu adalah untuk yang protection, oh yang preventif dan sebagainya. Nanti action kita akan bisa melihat perbandingan antar kabupaten. Jadi kalau di matrix query, umpamanya kita pakai matrix query gitu ya, row-nya itu adalah kabupaten, gitu. Kemudian kita akan melihat horizontal irrigationnya berapa, banyak apa enggak. Ternyata tidak pernah ada tuh yang namanya integration vertikal. Tidak pernah merujuk pada apapun. Ternyata nggak ada tuh notesnya atau codingnya zero gitu kan. Bisa kelihatan. Gitu kan. Nah, Iya. kamu bayangkan dulu hasilnya seperti apa gitu. Maksud nggak? Bayangku. Baru kamu bisa coba hmm, gimana ya harus praktek sih ya tapi prakteknya juga kalau sekarang nggak bisa apa namanya harus baca semuanya Nah, nggak iya nyampe itu Bu. Saya orang. sebenarnya agak agak penasaran sebenarnya karena kan kita ini induktif ya Bu ya, di mana nanti akan menemukan sesuatu lah ketika ketika baru jalan analisis gitu. Apakah nanti ketika sudah jalan analisis yang bagian ini tuh masih bisa diubah-ubah gitu loh Bu. Oh, ternyata sheet Nah, ini ini kan nggak bisa diubah. oh nggak bisa Kalau yang ini diubah. tidak bisa sejauh mana RT RW. Yang bisa Iya ya, diubah adalah mungkin temuan tekniknya coding. gitu Bu. Nanti ketika oh ternyata Oh lebih cocok boleh, pakai ini oh gitu terus boleh, kita ubah gitu. boleh.
Tetapi kalau kamu nggak mantap berarti kamu nggak siap. Rata-rata yang kemarin itu sudah 3,5 tahun itu adalah ketika seminar metodenya sudah clear, jadi tinggal langsung jalan. Itu. Jadi kalau kamu mamanya tidak jelas saya mau pakai ini, saya contohkan aja, coba ke bawah bikin satu row lagi gitu. Bikin tabel lagi contoh. Saya pengen tahu ini. eh dah eh, bikin tabel. Mungkin ada berapa kabupaten kamu? 20 Bu. 20 berarti 20 kabupaten. Iya, Ini kamu das Bengawan Solonya semuanya. WS toh kamu itu. Bukan sebuah suko toh. bukan Bu. Yang sampai Ngawi. Ini semuanya. Iya, Mantap. Berarti saya nanti kayaknya kita harus kurangin deh 20. Oke. Ke bawah row kabupatennya ke bawah, tapi kita dami aja namanya kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C gitu ya. Kemudian nanti kan akan kelihatan namanya tadi spasi DRR-nya itu kan kamu sudah menemukan aksi ini, kolomnya tambahin lagi coba, kolomnya tambah 3 lagi mamanya. Nah, nah, kita lagi ngomong yang vertikal, sorry, integration horizontal, yaitu seberapa besar substansi ya DRR itu ada dalam RT RW. Kan kamu melakukan open open apa namanya, open coding ya. Kemudian yang di atas itu saya ngarang aja namanya RIX, strategi pengurangan resiko, tulis saja di kolom, bukan PAA, strategi pengurangan resiko. Terus yang kedua spatial protection atau apa ya, kayak sempadan sungai gitu loh, itu kita proteksi daerah, itu namanya spatial protection gitu ya. Nah, terus nanti ketemu lagi apa sampai kamu ketemu apa namanya induktif tadi. Nah, di kabupaten A gitu ya, yang strategi pengurangan resiko tuh ada berapa kan kelihatan nanti kalau di materi query. Maksud gak? iya Pokoknya Bu. tulis aja itu 7 gitu. Tabuhan B 5 spatial protection gitu kan ya. Hmm. Nah, kayak gitu kan. Nah, dari situ aja kamu sudah bisa melihat pakai frekuensi gitu ya. Atau ini kalau ini pakai matrix query gitu ya. Membandingkan antar antar kabupaten untuk integration apa namanya? Integration horizontal. Bisa dimengerti nggak sampai di sini? Nanti ke kanannya itu adalah axial codingmu, strategi pengurangan resiko, spatial protection dan Iya, sebagainya. iya, iya. Sudah Atau tematik ya Bu ya. nanti kamu Bu, saya mau kelompokkan lagi menjadi mitigasi struktural sama mitigasi non struktural, bisa. Nanti kamu tinggal ke oh lebih banyak mitigasi struktural di RT RW kan bisa toh. Bisa. Nah gitu loh, kebayang nggak hasilmu tuh kayak gitu gitu. UN. Bayangin dulu hasilmu kayak gitu. Pamannya nih atasnya kabupaten strategi kamu tambah satu row lagi gitu. Tambah satu row lagi. Di atas. Oh, tambah satu row lagi. Nah, itu nanti kamu tadi mitigasi struktural pamannya. Kamu merge ya. Ini mitigasi spasial, ini berarti mitigasi eh, non struktural kan ya ini ya. Bener nggak? Yang Ini non strategi nih. struktural Iya, pamannya. iya. Nanti kalau bikin retensi, bikin apa waduk, bikin apa itu berarti yang struktural. Nah, kita tinggal bandingkan antar kabupaten itu kan selesai Iya. kan? Ya. Nah, terus nanti ada lagi kalau kamu minta ini kan dalam bentuk angka, tapi ada yang namanya apa ya? Lupa aku. Pokoknya dia tuh bisa ngeluarin strategi pengurangan resiko tuh apa aja, count note-nya, di list sama dia. Mhm. 7 itu apa aja gitu. Maksud gak? Jadi Iya kan Bu. kita bisa lihat keberagamannya dalam kolom kolom tadi gitu ya. Betul. Ini kan yang kamu cari gitu loh. Jadi selalu selalu endingku tuh apa gitu loh. Berarti pakai matrix query gitu. Itu video Nanti ini. dikasih
apa, ketika kamu di mana, di bab 3 metric query contoh, itu saja kabupaten A sampai 20 gitu. Kemudian yang ini mitigasi struktural, mitigasi non struktural ini adalah temuan apa, DRR satu, temuan DRR 2, cara itu loh apa bahasanya apa, substansi DRR satu, substansi DRR 2 dan sebagainya. Hmm. Orang itu akan mudeng, oh ini tuh nanti maksudnya gitu loh Iya, ya. Itu yang saya maksudkan ketika kalian sudah tahu, oh saya mau pakai matrix query, terjawab kan ini gitu kan. iya, Nah sekarang yang vertikal juga kayak gitu gitu, lakukan hal yang sama gitu. Berarti apa, ternyata kabupaten A, coding parent, parent codingnya apa, sorry, notesnya apa berarti RT RWN RT RWP gitu kan ya, iya, iya Bu. KRP Hmm. provinsi. Nah, nanti tinggal dilihat mana yang, oh ternyata RT RW Wonogiri lebih banyak ke KRB aja gitu. Oh yang ini kan bisa kelihatan tuh ya. Berarti atasnya apa? Kolomnya apa isinya? Kusuma. Kolomnya yang RT vertikal tadi maksudnya Bu. RWN. Uh, berarti Kalau kolomnya row-nya adalah tingkat daerahnya, maksudnya RT RW N, RT kabupaten. RW P. Oh enggak, row-nya kabupaten dong, jangan diubah-ubah. Row-nya Kan bisa. kabupaten, berarti kolomnya tingkat daerahnya itu Bu. Iya, apa aja RT yang merujuk pada RT RT, RW N dan RT RW P. dokumen nasional. Ah, Merujuk pada dokumen nasional, merujuk pada dokumen DRR. Tapi provinsi. dokumen nasionalnya itu bisa RT RW provinsi, RT RW nasional, bisa PRB provinsi, PRB nasional gitu kan. Nanti tinggal dilihat ini kan. Iya. Oke, bisa Iya. dimengerti di sini. Nanti lakukan itu sampai dengan fragmentation. Iya, Bu. Aninda bisa bisa maksud nggak juga melakukan ini ya nanti, Aninda ya. Jadi Iya, Ibu. melakukan apa, bikin tabel ini gitu ya. Jadi Iya. setiap output itu pasti teknik analisisnya beda. Apakah dia pakai dendrogram, apakah dia pakai matrix query, apakah dia cuma pakai coding frekuensi. Tulis aja di situ. Nanti dijelaskan. Ini loh contohnya, maksudnya keluaranku Oke. akan seperti ini gitu. Izin bertanya, Bu. Kalau Mm-mm. misalkan tempatnya Maskus itu kan kabupatennya A, B, C, D. Berarti Mindati di situ dokumen pertanian dan Berarti kamu kan uh, Subo Sukowono satu, yang di Sukoharjo gimana, di Wonogiri gimana, gitu kan? oke, Kamu tetap kabupaten tapi Subo Suko Wono Sraten. Wonoseraten. Nah, Mm-mm. perbandingannya kan dari antar RT RW sama dokumen daerah. Itu setiap daerah, Iya, kalau misalkan ada dokumen, berarti pembedanya hanya per kabupaten, bukan per dokumennya gitu, Bu. Misalkan yang di Surakarta, misalkan, maaf, misalkan di Karanganyar ada perda terkait LP2B, sedangkan yang di Boyolali nggak ada gitu, misal. Nah, itu tetap perbandingannya per kabupaten aja, bukan per dokumennya. Atau bagaimana, Bu? Tetap per kabupaten? Mas Kus mau tanya, berarti punya Mas Kus tuh Hmm? setiap kabupaten, dan setiap kabupaten itu bandingannya RT RW sama DRR-nya itu kan? Yang mana nih? Duh, gue terlalu banyak Yang kepalanya. yang Vertikal. kabupaten. Ini yang tabel terakhir. Tabel terakhir ini yang ke bawah atau Mm-mm. yang nyamping? Bawah Yang ke bawah kabupatennya. Ha. RT RW kabupaten kan? Iya. Kalau yang ke kanan itu dari perbandingan DRR-nya Ini isi untuk DRR-nya. integrasinya. Jenis DRR yang ada di dalam RTR, iya, yang di dalam RTRW. Ah, oke. Terus tadi klasifikasi, Oke. makanya kan nyebutinnya tadi axial code itu, iya kayak klasifikasi nanya sebenarnya.
Nah, ini yang paling atas non Oke. struktural dan strukturalnya itu. Oke. Soalnya kan punya aku setiap kabupaten bukan membandingkan pertanian dan permukiman di RT RW kan. Jadi kayak setiap dokumennya gitu loh. Emang apa sih dokumen pertaniannya nggak ada per kabupaten gitu? Iya, apa jangan-jangan sebenarnya selama ini tuh RT RW ke dokumennya, tapi nggak ada acuan. Se- Ini banyak banget. Gue ternyata harusnya nggak harus 20 kabupaten tuh. Anjing. Min, lu kan Subo Suko. Itu ada penjelasan nggak Hmm, kenapa maknanya Subo Suko? Kenapa iya skalanya di latar segitu tuh? belakang, iya di Terbelakang. latar belakang suruh jelasin. Anjir. Coba baca-baca punya nenek sama punya Musti kan hampir sama kayak punya kamu kan kamu tentang ngambil musuh bersuko dasnya harusnya ada sih Enggak, terus nanti kalau kayak gitu pun ganti judul anjir. Kalau misalkan nggak semua das. kalau kemarin gue juga eh kemarin tuh gue juga bingungnya adalah ibunya tuh bilang di Indonesia sedangkan gue tuh ternyata disuruh ngambil dokumen yang suku doang terus gue bingung loh ini berarti judulnya ganti kamu sebenarnya nggak usah ya udah terus aja Indonesia terus gue kayak tapi studi kasus suka nggak bu ya iya tapi itu di latar belakang terus ya udah gue gituin aja gue diam. Oh, Terus gue judulnya kagetnya adalah kemarin lu yang ganti judul. Padahal yang gue koreksi, yang gue sampaikan itu yang punya gue. Yang kenapa di Indonesia. Kalau misalkan studi kasusnya cuma sebelah suka doang. Terus di latar belakang kemarin gue benerin dikit. Terus dipertanyain sama Bu Umur, Bu Ima deh. Kayak, urgensi apa? latar belakangnya dijelaskan lagi. Kenapa ngambil sebelah suko. Gitu. Berarti pas ngumpulin info satu kemarin belum ada penjelasan. Udah. Tapi kayaknya minta yang lebih jelas kenapa ngambil sebelah suko. Padahal di latar belakang udah gue cantumin. Saya udah gue detailin lagi. Nggak tahu deh besok masukannya gimana. Dan jujur, gue ini kayak kan bikin tabel sampai parameter teknik analisis definisi gini itu kayak Apa? hmm, Masih kosong banget. kosong banget. Iya, Dimana iya. tadi disuruh ganti rumusan masalahnya kan. Bleh. Ah, gitu sih. Soalnya kemarin tuh gue nemu nih cara ngukur integrasi pakai teori lain bukan pakai teori yang ini. Terus gue kayak, oh gue ajuin ya, tapi gue takut pikirannya Variabelnya semakin maksudnya. puter. Iya, jadi kayak cara ngukur integrasi itu, bentar gue kirim. Yang Pakai ini. ini, pakai empat apa ya perhitungan itu. Terus kayak gue lebih paham gitu membacanya ketimbang ini karena gue kayak membayangkan, oke, bayangin dari integrasinya. Memahami dari integrasinya, misal integrasi vertikal, horizontal, spasialnya kan gue enggak. Terus koherensi tuh ini fixnya pakai mana aja? Apakah instrumen substansi horizontal vertikal dipakai semua atau enggak? Kan kalau di kerangka teori kita pakai banyak banyak referensi kan dikatakan koherensi itu apa aja gitu. Itu kayak ini fixnya yang mana? Pakainya yang mana? Gitu. Saya pakai handphone ya. Oh enggak, Bu. Ya, saya Pi, apa Ninda, Pi, kamu bingung gimana? Kalau Ninda itu kan membandingkan kebijakan lahan pertanian dan permukiman, Bu. Nah, berarti kan bawahnya tetap per kabupaten. Terus yang di sebelah Mm-mm. kanannya kabupaten tuh yang diambil dokumen tata ruangnya aja atau seluruh dokumen mengenai pertanian dan permukiman, Bu. Jadi gini, ini kan kamu mainnya di casesnya itu loh, cases. Jadi notesnya itu nggak ngefek, tapi di casesnya. Jadi di casesnya itu nanti Wonogiri, dokumen pertanian. Cases Iya. subcasesnya, casesnya Wonogiri
Subcasesnya adalah dokumen atau kebalik, sorry. Casesnya adalah dokumen pertanian, dokumen what is that? Gimana? Permukiman ya. Kemudian subcasesnya dari dokumen pertanian itu ada dokumen pertanian untuk Wonogiri, dokumen pertanian untuk apa? Karanganyar dan Oh ya. sebagainya. Iya. Kemudian yang bawah juga Permukiman. dokumen permukiman sama. Nah, dari situ kamu sudah apa ibaratnya sudah kamu set dulu saya mau membandingkan ini antara dua dokumen itu entah itu nanti di Wonogiri atau di Karanganyar atau sebagai entity Subo Sukowono Straten nanti tinggal kita mau main di case apa subcase gitu. Maksud gak? Kalau di main di case berarti kita hanya menganalisis dokumen pertanian dan dokumen permukiman untuk seluruh Subo Sukowono Straten. Walaupun di bawahnya nanti kita bisa pretili gitu. Maksud gak? Tetapi kita hanya bandingkan dua itu karena case-nya kamu adalah pertanian sama permukiman gitu. Bisa dimengerti nggak sampai di sini? Jadi kalau apa namanya? Kalau Kusuma kan memang membandingkan ya targetnya. Nah, kamu ini kita pengen melihat Subo Sukowono Straten as a whole gitu kan ya? Ya. As a unity gitu kan. Walaupun nanti oh Bu saya nanti mau pecah-pecah lagi kalau yang pertanian lebih oke, Sukoharjo lebih oke, lebih tendensi mana gitu kan bisa itu. Maksud nggak? Nanti kita mainnya di subcase gitu. Maksud nggak? Waktu itu udah diajarin kan ya? Nanti kita Yang buat manggilnya itu loh subcase-nya. Apakah kita mau jadi subcase-nya subcase itu kan nanti jadinya kayak atribut. Apakah kita mau mengkomparasinya per case atau sampai dengan level subcase gitu? Iya. Ya, gitu. Bisa dimengerti nggak, Aninda? Jadi sekarang fokus kamu, judul kamu, ya aku nggak pakai handphone saya soalnya ini. eh Judul kamu apa sih? Judul kamu, piye Integrasi caranya buka? kebijakan permukiman dan perlindungan lahan pertanian dalam perencanaan tata ruang di Indonesia. Jangan di Indonesia, gitu. Nggak usah sampai dengan kebijakan pertanian. Studi kasus nanti kamu pakai Subo Suko Wono Straten. Baik, Gitu. berarti di Indonesianya dihapuskan ya, Bu? Di Indonesia ini dihapuskan. Nah, berarti kan ketika kamu tadi integrasi dan apa tadi? Fragmentasi ya? Apa tadi? Integrasinya pakai koherensi baru fragmentasi. Enggak, ulangin lagi judulmu. Integrasi kebijakan permukiman dan perlindungan lahan pertanian Ya, dalam berarti kan perencanaan tata ruang. kamu kan subcase-mu kan ada dalam perencanaan tata ruang ya. Iya. Oh, berarti kamu bukan Apa dokumen sebenarnya? LP2B, bukan dokumen, maksudnya bukan dokumen pertanian ya, bukan dokumen Bukan permukiman ya. seharusnya, Bu. Oh ya Yang mengatur sudah, tata ruang aja. ya sudah berarti kamu pakainya RT RW doang ya. Berarti saya membandingkan RT RW pakai Di dalam pakai itu tetapan substansi, penyusunan. kalau si Kusuma adalah komponen DRR, kamu adalah komponen bagaimana dia mengatur lahan pertanian sama bagaimana dia mengatur permukiman Lahan gitu. permukiman. Kalau Berarti si tetap membandingkan RT RW dengan tetapannya itu, Bu. Kalau sama di RR saya pakai tetapan penyusunan lahan jadi permukiman dan mamanya gini, pertanian. tujuan kemarin kan saya bilang apakah ada coherence dari tujuan instrumen kayak kamu kan substansi apa tadi kemarin kalau dari coherence apa tadi koherensi apa aja lupa aku. Instrumen, substansi, horizontal, vertikal. Berarti mamanya substansi ya, coherence substansi gitu ya. Apakah ada coherence antar tujuan gitu kan ya, mamanya di RT RW ini tujuannya adalah mamanya mewujudkan permukiman yang ibaratnya bukan memenuhi kebutuhan rumah gitu kan ya. Yang satu memenuhi apa? LP2B penyediaan lahan pertanian. Berarti kan ada dua kalau dari tujuan tadi
Itu dia punya dua tuh, punya dua. Berarti sama-sama melindungi dua-duanya. Tapi kalau ternyata umpamanya di Sukoharjo, oh lebih fokus pada penyediaan gitu. Tapi nanti dia akan sedikit untuk melindungi LP2B. Kan kita nanti persis kayak punyanya si siapa? Kusuma. Cuma jadi umpamanya, oh lebih banyak ke spatial protection, oh dia lebih fokus kemana, kan kelihatan. Baik. Ya, Oke. maksud nggak? Bisa dimengerti nggak? Maksud nih, Bu, berarti kayak kalau disesuaikan dengan tabelnya Kusuma yang per kabupaten itu tetap menggunakan tetapan RT RW, sedangkan yang sebelah kanannya Ninda nanti gali dulu di dalam dokumen permukiman sama penyediaan pertanian tuh Hmm, eh, ada apa apa aja aja gitu. di coding yang di RT RW apa aja gitu kan ya? Kan open coding kan? Iya, Jadi umpamanya menjaga LP2B pembentukan zona LP2B, mengurangi apa, mengendalikan apa bahasanya. Pokoknya ada hubungannya sama pertanian sama permukiman aja, langsung kamu coding. baik, Bu. Ya. Setelah itu kan ketemu nih. Ada 50 atau berapa lah, banyak banget biasanya. Nah, mulai kamu aksial. Oh, dia ini. Oh, dia di apa, di kelompok-kelompokkan gitu loh. Nah, Baik. nanti waktu mengelompokkan lihat juga kayak teori tadi, kayak teorinya sih Kusuma ada mitigasi struktural non struktural. Oh, bisa nggak saya kelompokkan jadi dua ini gitu. Nanti ketika kamu membandingkan gitu, kita pakai teori itu gitu. Tapi kan kita mulai dari open coding dulu kan? Iya. Ya, gitu ya. Pampanya nah agak tricky juga tadinya eh, saya itu mau sampai kalau di RT RW itu saya pengennya gitu ya, tapi kalau melihat Kusuma 20 kabupaten kayak nggak mungkin gitu. Kalau dirimu mungkin pamannya di RT RW ini yang vertikal tuh loh. Tadi kan ada yang integrasi spasial ya. Iya. Kalau di Kusuma saya cuma minta, oh ketika dia ngomong sistem DAS, oh sistem hidrologi, berarti dia sudah mencoba mempertimbangkan sistem hidrologi hulu hilir, lintas kabupaten, lintas wilayah gitu. Itu kan Iya. mesti kode. Nah kalau kamu kan nggak mungkin keluar kata-kata itu, ya, Mm. ya kan? Kalau kamu malah saya mikirnya, oh kecamatan A dibilang ini, gitu kan? Namanya Baik. dibilang lahan pertanian, tapi kecamatan ini dibilang ini gitu. Jadi kan ada ketidak Sinkronan. ketidaksesuaian gitu. Mm. Nah, nah itu makanya definisi operasional itu perlu apa ya? Perlu sangat detail gitu. Maksudnya kamu sendiri mudeng aku kan golek iki loh gitu. Baik. Ya, itu. Eh, Bertanya lagi, Bu. Ya. Kalau punyanya Kusuma kan pakai DRR sama tadi apa dokumen yang satunya. Nah, sedangkan Ninda itu kan acuan penyediaan lahan pertanian dan permukiman itu kan banyak. Nah, itu Ninda rangkum atau mungkin mengacu dari salah satu, Bu? Nah, ini kembali lagi judulmu. Kalau tadi judulmu dalam sistem rencana tata ruang, maka dikunci di RT RW. Maksud? Iya. Tetapi kalau kamu tadi mau semua dokumen permukiman yang tadinya saya harapkan gitu ya, Oke. yang awal, itu berarti kita nggak ngomong RT RW. Ya, Maksud nggak? maksud. Jadi judulmu itu sangat mengunci gitu loh. Dalam sistem rencana tata ruang. Berarti harus ada rencana tata ruang kan ya? Iya. Ya, tapi kalau kamu integrasi kebijakan perumahan dan LP2B, boleh. Tapi Bu, ini se-Indonesia. Iya, tapi kan nanti ada nasional, ada ini. Nah, saya mintanya cuma Suko, Mono, Warna sini. Klaten. Berarti kan tadi saya minta, Dek, bukan maksudku tuh kebijakan LP2B Sukoharjo gitu loh. Maksud gak? Iya. Bukan RT RW Sukoharjo, beda loh. Beda ya. 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 Yang kamu mau perbandingkan tuh yang mana? Yang dalam sistem rencana tata ruang atau hanya dua tadi? Dua kebijakan besar. Pertanyaan saya itu tuh karena judulmu tuh ngarah ke
Sistem tata ruang. Berarti kita Hmm, nguncinya di tata ruang. ruang. Nah, kalau Ninda apa namanya? Ninda pakai yang apa tadi? Ya, Yang dua kebijakan besar, ya berarti subcase-nya tadi apa? Ya kebijakan perumahan, case-nya kebijakan perumahan, kebijakan gimana? permukiman. Di dalamnya kebijakannya bisa macam-macam gitu ya, dari level nasional, provinsi gitu kan ya, sampai dengan yang Iya. tadi kebijakan LP2B Sukoharjo gitu kan, berarti Nah, level iya. Sukoharjo. Nah, mau yang mana pertanyaan saya itu dulu. Mau yang tata ruang aja mau pakai RT RW. Oke, berarti membandingkan gitu ya. Iya, Ya wes. Berarti eh judulnya gimana? Ya tetap tadi ya, dalam diganti sistem di suku-suku. perencanaan tata ruang di Subo Suko Wono Wonosobo. Klaten. Jangan di Indonesia lagi gitu. Karena Iya. kamu datamu cuman RT RW. RW. Nah, nanti kalau berarti tadi yang kamu bilang aturan ini bilang ini, aturan ini bilang ini sudah tidak terpakai lagi gitu kan? Iya. Iya kan? Kita tutup mata sama itu, at is aja dokumen bilang apa, saya mau ngelihat nih integrasinya gitu, Iya. bagaimana si lahan pertanian sama uh, lahan permukiman itu diatur dalam rencana RT. tata ruang itu gitu, itu ya. Jadi ketika mengcoding, kalau Kusuma hanya melihat DRR, kamu melihat dua, maksud gak? Iya. Yang satu pertanian, yang satu Permukiman. permukiman. Itu PR-nya sampai besok saya itu nggak tahu, eh jadi fokus ke tabelnya itu ya, Baik, Bu. ya, rumusan masalah, sasaran, outputnya apa, definisi operasi. Jadi kamu tuh tahu aku tuh mau ngapain gitu di setiap ini. Nanti tekniknya pakai apa. Terus kemudian saya minta di bawahnya setelah tabel itu selesai, pamannya hasil dari tadi saya bilang apa? Praktek fragmentasi institusional. Pakainya saya tulis di atas cluster analisis. Lihat dulu gambarnya nanti cluster analisis itu kayak gimana. Oh, untuk membandingkan tadi integrasi horizontal pakai matrix query. Bikin apa? Penampakan hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi Baik, Bu. kalian benar-benar clear gitu loh. Ini loh target ending cookie kayak gini, nanti akan divisualkan seperti ini. Nanti dengan ini saya bisa membacanya seperti ini. Maka teknik analisis yang ada di NVivo itu perlu kalian jelajahi satu-satu kemampuannya. Jadi mungkin tidak hanya matrix query, mungkin ada framework apalah ibaratnya yang tadi bisa diinventaris, tidak hanya angka, tetapi listnya itu keluar semua gitu. Terus hubungan antar aktor gitu. Nah itu minta tolong gitu, itu dieksplor gitu. Nah, nanti kalian tinggal milih, oh ini aku lebih bagus, ini bisa menggambarkan ini fragmentasi pakai cluster analisis. Oh, yang ini bisa gitu loh. Kayak berharap itu. Jadi tutup kalian kan masih tanggal 20 ya? Tanggal 20 kan ya? Iya, Iya. betul, Bu. Ya. Ini kan masih tanggal 3, masih ada 17 hari. 1 minggu fixkan tabel itu sampai hasilnya. Baru kemudian kalian baca lagi dokumen kalian, tulis yang rapi. Karena kalau kalian memperbaiki dokumen tanpa ngerti, aku tuh sebenarnya endingnya mau apa sih? Ya. Bentukannya seperti apa itu akan enggak, nanti tadi bahasa-bahasa tadi loh, itu akan kemana-mana gitu loh. Maksud nggak? Ya. Termasuk nanti kita kan jadi alurnya jadi bisa kelihatan, oh saya lihat integrasi dulu, saya lihat koherensi dulu, bagaimana hubungannya dengan fragmentasi dari hasil dua. Kalau saya udah tahu, oh yang satu saya integrasi, saya bisa keluar matrix query. Ini kabupaten, kemudian saya kan gitulah. Terus kemudian integrasi vertikal, integrasi spasialnya berapa 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 angka-angkanya berapa gitu. Kemudian koherensi juga ada koherensi apa tadi?
eh, instrumen, koherensi Substansi. substansi dan sebagainya. Nah, itu saya matric query-kan semua. Terus, oh ternyata ada domplang nih gitu. Oh berarti kalau ada domplang berarti ada kemungkinan fragmentasi yang tadi saya tuh sudah dari awal sudah memprediksi bahwa akan ada fragmentasi apa tadi kebijakan yang tadi saya bilang kalau Wonogiri itu pasti tone kebijakannya akan berbeda dengan Sragen kalau si Kusuma gitu. Ada kemungkinan juga kalau di siapa Aninda daerah yang dekat dengan apa namanya daerah yang dekat dengan Solo itu tone-nya akan berbeda dengan kecamatan-kecamatan karena Ninda kan nanti sampai dengan pola ruang ya saya berharap jadi kecamatan ini apa bilangnya apa gitu Baik. karena ya seperti itu saya pasti tone-nya berbeda gitu nah itu yang disebut fragmentasi gitu nah intinya pokoknya saya pengen kalian kerjain tabel itu bayangkan keluarannya yang tadi saya contohkan bahwa masih A B C D E tapi kalian akan tahu oh nanti eh ini coding open hasil namanya hasil open coding 1 hasil open coding 2 kolomnya kan kita nggak tahu nih hasil kolom open 3 gitu nggak ada masalah terus habis itu di atasnya aksial coding maksud ya kayak gitu aja pokoknya datanya belum ada nggak apa-apa tapi kita tahu pengabarannya kan seperti apa gitu ya gitu Baik, Bu. ya jadi Saya coba pahami. fokus itu jangan hanya melulu ke jadi sangat salah ketika Kusuma atau Ninda saya baca Kusuma sudah teknik analisisnya langsung disebutin semua kan kita nggak pakai itu semua kan ya tapi yang jelas nanti pamannya teknik analisis sasaran satu bertujuan bla 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 itu kan sudah ada contohnya punya Marta pamannya atau Akso semuanya sudah saya arahkan teknik analisis sasaran ini bertujuan outputnya adalah ini teknik analisisnya adalah ini datanya adalah ini terus cara menganalisisnya seperti apa keluarkan gambar oh saya akan menggunakan teknik dengan memakai software NVivo hasilnya akan seperti ini dan akan bisa terbaca bagaimana tadi fragmentasi yang terjadi fragmentasi substansi antar kabupaten terkait dengan substansi DRR gitu. Gitu ya. Jadi itu setiap sasaran harus ada apa ya? Harus jelas teknik analisis yang dipakai, outputnya apa sampai penggambarannya gitu. Saya mengerti ya? Iya, Bu. Ya. Jadi PR-nya ini sudah 1,5 jam saya harap benar-benar ya apa namanya tabelnya tadi tabel itu memastikan koherensi tadi. Oke. Baik, Bu. Itu ya jam 10 ya kalian kuliah ya. Iya, Iya, Bu, Bu. maaf Ya udah. untuk tabel kerangka ini tadi, apakah juga perlu parameternya juga, Bu? Nah, kalau kalau sebenarnya gini, saya akan senang sekali kalau ada parameter. Parameter itu apa? Jadi ketika saya melihat, saya akan coding itu, gitu kan ya? Iya. Ini nggak? Iya. Nah, itu apa? Kalau itu bisa tertuliskan, saya sebenarnya lagi nggak bisa mikir juga. Tapi pamannya mengacu jika merujuk pada RT RW. Parameternya adalah jika merujuk pada RT RWN. Jika mengacu eh, kira-kira yang akan kamu coding ketika kamu baca dokumen gitu loh, parameter itu. Ya, Iya, iya. merujuk, mengacu gitu kan ya? Iya. Atau lintas. Nah, parameter itu umpamanya eh, integrasi spasial gitu kan. Integrasi spasial berarti mempertimbangkan tadi fungsi hidrologis. Maka parameternya apa? Das, wilayah sungai, Hmm. hulu hilir gitu kan ya. Yang kira-kira akan keluar di RT RW itu. Saya akan coding itu sebagai sebuah bentuk untuk bahwa RT RW mempertimbangkan fungsi hidrologis gitu. Itu parameter. Bisa mengerti nggak Kusuma? Saya akan senang sekali kalau bisa sampai parameter. Tapi jangan kemudian ya kita lihat aja parameternya benar apa enggak. Kadang anak-anak itu suka kebolak-balik gitu. Ya, Iya. Baik, Bu. nggak apa-apa kalau mau sama parameter lebih baik gitu. Tapi para
Parameter itu apa sih kalau yang kalian pahami? Tolak ukur gitu, Bu. Tolak ukur. Ya, tolak ukur. Berarti kan tolak ukur itu bisa dikatakan tadi, umpamanya kita lagi ngomong integrasi spasial, jika apa? Tolak ukurnya apa? Jika sesuai dengan Jika mempertimbangkan fungsi hidrologis. Cara mempertimbangkan fungsi hidrologis itu kan macam-macam. iya, Nah, itu kan tolak ukurnya. Cara mempertimbangkannya kan macam-macam. betul. Ada yang makanya parameternya adalah hulu hilir, ya kan? Das, gitu kan ya? Wilayah Iya, sungai, gitu loh. Kalau bisa sampai situ nggak apa-apa. Jadi tolak ukur cara mempertimbangkannya. Kalau tadi integrasi vertikal, cara mempertimbangkan itu bisa dikatakan vertikal itu ada. Bisa ketika parameternya adalah mengacu pada RT RW nasional, mengacu pada gitu loh. Itu parameternya, sebutin aja kalau mau siapa namanya Kusuma Ninda ya. baik, Bu. Semakin clear, semakin tinggal jalan gitu. Ya, Oke, lagi yang dipertanyakan. belum ada Bu untuk saat ini. Coba kami pahami dulu. Ya, apa namanya? PR-nya jangan pelajari semua. Kan banyak tuh di YouTube namanya di kalian buka NVivo terus di teknik analisisnya kan macam-macam, ada matrix query, ada text source, ada apa. Nah, coba cari di YouTube kira-kira penampilannya akan seperti apa, dia gunanya seperti apa. Kira-kira pas nggak ketika aku mendekati fragmentasi ini, penggambarannya ini gitu loh. Ya, Iya. Baik, ya, oke. Gitu ya. Sudah di screenshot ya. ampun Ibu. Oke, ya udah, gitu ya, yuk, ya, ayo, kalian mau masuk juga kan ya? Iya. Ya, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Yuk, yuk.